Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 17 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bersorak-sorak karena Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku karena kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepada aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, rasa sukacita, kegembiraan yang mengakibatkan kami bersorak-sorak. Ada banyak hal namun kami ingin belajar sesungguhnya. Engkaulah yang menjadi sumber sukacita kami, yang menjadi sumber hatiku bersorak-sorak dan menyanyi buat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, suasana Natal tentu adalah suasana yang sangat menggembirakan. Hari di tanggal 17 Desember, beberapa hari lagi kita akan merayakan dan sudah ada banyak perayaan di berbagai tempat dan dilakukan. Pada akhirnya, selamat bersuka cita untuk kemenangan yang diberikan oleh Kristus melalui kelahirannya. Ada sukacita yang luar biasa, ada nyanyian yang dikumandangkan, tidak hanya di gereja, di rumah, bahkan di mal-mal, di berbagai tempat yang ikut merayakan. Ada sukacita yang kemudian hadir di dalam dunia ini, damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Itu yang disampaikan dalam kitab Injil dan terus digaungkan sampai saat sekarang. Kembali ayat 6 berkata, tetapi aku karena kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Siapa yang berhak menyanyi? Tentu secara teori adalah mereka yang sudah les vokal, yang tidak fales, maka mereka berhak untuk menyanyi. Kalau secara teknik menyanyi, ada pernafasan dan segala macam, ada yang sampai mampu bernyanyi dengan vibrasi, dengan trillen yang sangat baik, dan tentu merekalah yang punya kemampuan bernyanyi dengan baik, yang berhak untuk memenangkan berbagai macam perlombaan, baik tingkat daerah, tingkat nasional, bahkan tingkat dunia. Tetapi setiap kita pada prinsipnya kalau kita belajar kepada firman Allah, kita semua adalah penyanyi. Kita semua berhak memberikan nyanyian yang terbaik. Mengapa demikian? Karena nyanyian yang kita keluarkan yang paling utama bukan berangkat dari suara kita, bukan berangkat dari merdu dan tidak merdunya suara kita, tapi berangkat dari hati yang dibersihkan oleh Tuhan, hati yang ditahirkan oleh Tuhan, hati yang dikuduskan oleh Allah, hati yang penuh dengan keikhlasan, hati yang penuh dengan ketulusan, hati yang berangkat menyadari yang firman Tuhan katakan, mengapa aku menyanyi, mengapa aku bersorak-sorak, tetapi aku karena kepada kasih setiamu, aku bersuka cita. Aku percaya, aku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Itu yang menimbulkan sorak-sorai. Dalam sebuah kisah tentang seorang anak yang diselamatkan oleh seorang pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran. Waktu itu anak itu masih sangat kecil. Dan peristiwa pemadam kebakaran itu adalah ibunya sendiri meninggal. Dia sendiri selamat. Lalu diselamatkan oleh pemadam kebakaran. Ada fotonya. Berangkatlah kemudian anak ini tumbuh besar. Dia tidak tahu. Selang kemudian 10 tahun, belasan tahun. Dia mencari siapa yang menyelamatkan dia. Dia kemudian mencoba untuk mencari. Sementara pemadam kebakaran ini sudah pensiun karena sudah lanjut usia dan tua. Tetapi anak perempuan dan anak gadis ini mencari pemadam kebakaran yang menyelamatkan nyawanya. Singkat cerita bahwa bertemulah anak yang sudah dewasa ini dengan pemadam kebakaran ini. Maka apa yang terjadi, gambaran yang seperti demikian. Anak ini merasa berhutang nyawa. Lalu apa ekspresi daripada pemadam kebakaran yang sudah lanjut usia itu? Dia merasa bersuka cita karena pekerjaannya yang benar-benar sudah dilakukannya itu telah memberikan dampak, memberikan yang terbaik. Sehingga anak ini mungkin akan berkata sebagaimana dalam ayat ini, aku menyanyi untuk engkau, karena engkau telah berbuat baik kepadaku, karena engkau telah menyelamatkanku. Itu yang diucapkan kepada manusia dalam keterbatasan, menyelamatkan seorang anak dari kebakaran rumah, diselamatkan, kemudian di penghujung masa tuanya, kemudian sang pemadam kebakaran ini bertemu dengan anak yang menyelamatkannya yang sudah dewasa. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan?
setelah Tuhan selamatkan kita dari keberdosaan dan Kristus sendiri mati di atas kayu salib. Dia mau rela tinggalkan surga, datang ke dalam dunia di palungan yang hina. Apakah kita seperti anak ini? Apakah kita mencari kepada Kristus? Kita hadir, kita bersorak-sorak, kita memuji, mengucapkan terima kasih yang tidak henti-hentinya. Terima kasih Kristus, terima kasih Yesus, Engkau sudah menyelamatkan aku. Engkau sudah memberikan sebuah jaminan pasti, aku tidak akan masuk ke dalam api neraka, tetapi aku akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Adakah tindakan dan sikap itu kita lakukan kepada Kristus? Adakah kita menemui Kristus secara rutin, baik dalam ibadah, dalam saat teduh, dalam doa-doa kita? Khususnya berkenaan dengan suasana Natal yang kita akan hadapi. Adakah hatiku bersorak-sorak dan berkata, ya Tuhan, aku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Ya Tuhan, aku mau menyanyi untuk Engkau Tuhan, karena Engkau telah berbuat baik kepadaku. Mazmur pasal 13 ayat yang ke-6. Adakah tindakan itu kita lakukan dalam hidup ini? Mari kita belajar. Tidak hanya merayakan dalam bentuk sebuah pesta, merayakan karena ada pohon Natal, merayakan karena ada baju baru, merayakan karena ada banyak acara di gereja, atau kemudian bertemu dengan berbagai macam diskon-diskon, lalu kita berbelanja dengan sibuk. Adakah tindakan kita mengembalikan rasa syukur kita kepada Kristus? Tentu Kristus tidak bisa kita hadiahi pakaian. Kristus kita tidak bisa belikan sepatu. Kristus kita tidak bisa belikan barang-barang. Tapi hal semuanya itu bisa kita beli. Lalu firman Tuhan berkata apa? Rasa sukacita dan syukurmu engkau harus ungkapkan kepada mereka yang membutuhkan. Engkau bertindak, melakukan sebuah tindakan yang mungkin yang tidak bisa kita lakukan seperti yang Kristus lakukan, menyelamatkan kita dari api neraka. Itu hanya Kristus yang bisa melakukan. Tetapi kita bisa menjadi juru selamat di dalam bentuk-bentuk yang kecil. Menyelamatkan mereka yang mau putus sekolah, menyelamatkan mereka yang akan dikeluarkan dari rumah karena kontrakan rumah yang sudah habis, menyelamatkan mereka dari kematian karena tidak sanggup berobat. Engkau mengulurkan sebagian uangmu untuk menolong orang yang dalam kemiskinan, yang tidak sanggup beli obat. Engkau berbagi berkat, engkau juga sudah menjadi bagian menyelamatkan hidup mereka. Tindakan-tindakan yang sangat sederhana akan membuat engkau menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita, kepada Kristus yang sudah menebus kita, kepada Kristus yang sudah melimpahkan kasih setianya. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku, karena kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Di manakah pujian dan nyanyianmu yang berangkat dari hati? Engkau tidak perlu menjadi seorang vokalis yang hebat, penyanyi yang ulung. Tetapi lagu yang indah yang kau ungkapkan berangkat dari ketulusanmu, berangkat dari rasa syukur, berangkat daripada menyadari hidup kita itu karena kasih setia Tuhan. Tanpa Tuhan yang bergerak, tanpa Tuhan yang berbuat, tanpa Tuhan yang melimpahkan kasih karunia, kita itu akan tetap berada di dalam ancaman api neraka dan kita akan mati dalam kematian kekal. Kristus datang menyelamatkan kita, mengangkat kita dari kematian kekal kepada hidup yang kekal, mengangkat kita dari api yang membakar kita karena keberdosaan kita. Tuhan akan ubah dengan air kehidupan yang akan terus menerus mengalir sampai hidup yang kekal, sampai rupa Bapa yang di sorga. Mari kita menaikkan sorak-sorai kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.